on tu bapakna. Dakyaon mengeluelu anggo tu bapakna. Ikut tu bapakna do. Apalagi mau tabereng anak kecil merbadai tunggu cije awas no bobo bapak. Bener. Awas, ulah aku tu bapak kuda. Iya. Ini anak kecil. Jangan mengandalkan bapak lo. Apalagi kita ikut selalu mengandalkan Bapa di surga. Kita harus mengandalkan Bapa kita di surga dalam segala hal. Kita harus mengundang Bapa kita di surga yang punya langit dan bumi dan segala isinya untuk mengatur hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita harus selalu berharap dan bergantung kepada Bapa kita di surga. Bukan Bapa yang di dunia ini. Bapa di surga itu Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita harus berkata bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku akan menjauh daripadanya. Di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hatinya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi dikatakan lagi di ayat 7, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan kita dalam segala hal. Artinya apa? Dang boy tadal mengaha di pertiyo. Dang boy tadal di pertiyo mengaha. Tadal hamorot tarang boy to. Tadal dongata nomor pangkat, nomor pendidikan. Dang boy sehari dua hari boy memang kan. Sekali dua kali bisa dia. Tapi 3 kali emang siapa lo? Siapa lo? Emang saya Tuhan? Emang saya bang? Contohnya kan minta uang 10 kali boleh, 3 kali emang saya bang ya? Kan pergi ke bang aja bang, mohon maaf ya pak ya, ke bang dulu lah. Sama Tuhan tidak pernah menolak seperti itu. Pernahkah Yesus mengatakan, makanya kita menghidup sepasu, menghidup kesembuhan. Ya kepada Tuhan, kamu sembuh kok, emang pula deh. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Tuhan bilang apa? Datang terus kepada aku, hai beban berat, aku akan berikan kepadamu. Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Kami manusia tidak bisa kita andalkan. Sekalipun itu jenderal, sekalipun itu presiden, tidak bisa kita andalkan itu. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia. Bayangkan kita lihat Verdi Sambo. Dia pikir dia bisa bebas gara-gara perbuatannya, karena dia sudah jenderal. Verdi Sambo itu bintang 2 jenderal. Dan apa yang terjadi saudara? Sebelum dia jenderal, orangnya rajin beribadah, rajin melayani. Tetapi ketika jenderal berubah karena harta, diandalkan harta, gara-gara uang, akhirnya dia rela membunuh anak buahnya. Bayangkan lagi, karena anak buahnya Joshua itu, dia tahu kedoknya. Daripada terbongkar ini dibunuhlah gara-gara harta, uang itu. Akhirnya ternyata Tuhan singkapkan hal ini. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita banggakan, kita andalkan di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita banggakan, yang kita andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Manusia juga tidak bisa. Manusia itu berkata, emang saya ini superhero. Tidak bisa. Mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Cari Tuhan dalam segala hal, baik susah
senang. Kita harus mencari Tuhan seumur hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi ngamar sahih dan mulu mencari Tuhan. Ngamar Tuhan dan mencari Tuhan. Itu apa dong, kenapa? Umurnya manusia sebelum berdosa sampai 1969 tahun. Umur yang terpanjang Metusalah 969 tahun. Bayangkanlah hampir 1 tahun umurnya. Tapi karena dosa kau bilang aku akan perpendek umur manusia. Sekalipun panjang umur mereka bukan mencari Tuhan, bukan mencari Allah, bukan mencari Allah yang hidup itu, malah berbuat dosa. Diperpendeklah umur manusia. Dikatakan di dalam Kejadian 120 dari 19 di Kejadian pasal 3 suruh dan air bah Nuh diperpendeklah 120, tetap juga 120 tahun, tetap juga nggak mencari Tuhan, malah mengandalkan kekuatan sendiri, malah tidak mau mencari Tuhan. Tuhan lihat itu sudah disembahkan langit dan bumi, lihat air bah, tetap juga nggak mencari Tuhan. Tuhan perpendek lagi umur manusia dalam Mazmur 70-80 sekarang itu. 70-80 umur manusia, 80 itu kebanggaannya penderitaan dan kesusahan. Itu umur manusia. Kenapa Tuhan perpendek itu? Karena sekalipun umur manusia itu panjang, tidak mencari Tuhan, maka Tuhan perpendek umurnya. Jadi sekarang kalau umur kita berapa sekarang? Seperti saya, umurku 44 tahun. Hitung aja ke 70 tahun, 80 tahun, tinggal sedikit lagi umurku. Bayangkanlah itu. Hitung sendirilah kita umur kita masing-masing. Kalau Tuhan kasih 80 lebih anugerah, dan apa? Kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Itu Tuhan ngomong. Firman Tuhan yang ngomong di Mazmur 84 itu. Artinya apa? Tidak ada yang kita andalkan di dunia ini, hanya Bapa kita di surga. Amin. Artinya apa? Selalu mencari Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang lain pengaduannya. Jangan kita ke dukun ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pergi ke dukun. Dia dan dukun. Dukun ini simbolis. Ayo pakai ilmu dulu. Jalan bukan malu, tak malu. Malah berbeda-beda dong. Saya beda-beda. Makanya terikat main mana toh? Romai mana? Terpura-pura dulu kulon. Dibayar kita julube. Ina, aman. Gua bersugut manuk namera iso. Baik medison harga 100.000 namera. Nah, asal manuk po. Hampir sebulan lem gawak musik. Ayo beda-beda. Anya ala si polisi dak yang mengalih kesubuh. Si polisi ada hola merusak, hola membaik itu, dak yang membaik kesembuhan si polisi. Hola membermasak. Jadi mulai kita lalu dukun, sahid dan malu, lem martabah, dosa martabah kita lem doa itu nggak boleh. Kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Ada seorang pendeta, kalau begitu Pak nggak boleh ke dukun ya? Tidak boleh. Kalau gitu ke dokter juga nggak boleh. Loh, siapa bilang nggak bisa ke dokter? Nggak boleh ke rumah sakit. Kenapa? Ini salah penafsiran lagi ini. Kalau dokter di rumah sakit itu bukan melalui ilmu mistik, itu bukan melalui ilmu gaib-gaib, tapi dokter yang di rumah sakit itu mereka belajar itu. Makanya sekarang kalau orang mencari dokteran, nama halal. Iya, cari dokteran mahal. Karena apa? Besar uangnya. Sekolah mereka tidak ada di situ dengan ilmu-ilmu mistik. Mereka sekolah, berpendidikan, dikasih ilmu pendidikan dari ilmu kedokteran. Makanya boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh ke dokter.
boleh ke rumah sakit. Ketika dia berkata, tidak kuat lagi imanku tidak kuat lagi, aku akan pergi ke rumah sakit. Boleh. Tapi ada orang pendeta, nggak mau aku ke rumah sakit. Berdoa terus, berdoa, andalkan Tuhan, berdoa. Udah demam panas tinggi dan mau mati. Terus Joko mana? Udah pula berdoa. Kalau kuat imannya, udah apa-apa. Tapi kalau nggak kuat imannya, pergilah ke dokter, pergilah ke rumah sakit, pergilah ke bidan. Itu jangan pergi ke dukun. Itu namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah anak kecil selalu bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus seperti anak kecil ini? Supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, anak kecil itu memiliki sifat kepolosan. Tahu polos? Bukan polos tidak berotak ya, salah. Polos tentang berotak, salah. Kenapa dikatakan anak kecil memiliki kepolosan? Artinya tidak tahu balas dendam, tidak pernah mengingat kesalahan dan kekurangan orang lain, selalu melupakan. Ini anak kecil. Anak kecil pas ada polos, tak kaya dibotok balas dendam. Dan dibotok anak kecilon mengingat kesalahan kekurangan orang lain. Contoh, berbeda masih jeri, cuma ciara tuh dengan nasi Simpson. Berbeda, bila kenai arang rotina, kuena, juru, nah bagi dia udah. Coba orang dewasa sama kita berbeda. Mameran begini kan, buat muka, langsung go minggir, malah yang belum lebih. Pola mameran begini sulu. Coba anak kecil, berbeda nak kaningan ala dipukul, iya kan? Ala dikuji, ada orang roti fikir nah terbang, dan diingat nama berbeda ini, dan diingat beda kali nama berbeda hari. Harus lamun nak tertilea. Artinya apa? Tidak pernah membalas segala kejahatan orang lain. Tugas Tuhan itu adalah membalas. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah mendoakannya, mendoakan orang itu supaya bertobat, mengingatkan orang itu supaya bertobat. Itu tugas kita. Untuk membalas adalah tugas Tuhan, dan menghakimi adalah tugas Tuhan. Jangan pernah kita di sini ada orang membalas segala apa yang orang kita balas biar mampus dia, kita hakimi dia. Jangan. Itu adalah tugas Tuhan kita. Ini dia memiliki kepolosan, dia melupakan segala kesalahan orang lain. Dia tidak ada dengki, tidak ada amarah, tidak ada dalam dirinya bersilat lidah, tidak tahu bersilat lidah anak kecil. Selalu toh ada benar. Makanya tangguh kamu sudah dana, tangguh stop boleh. Apalagi contohnya ada rentenir, rojol, rumah bapak nama ngajar, anak rojol mama dari pokok, dok bapak dan dijam ya, tapi bapak dijam, mulu, dok konan mau nengjam. Kan dia mula dokter main. Ada dibiarin anak jibu. Ada bapaknya. Mulai mas telepon dokter jibu. Jadi biar si jibu. Dengar saya dia. Tiba-tiba telepon. Ring. Telepon. Ada apa di rumah? Kata ini yang bapak pernah untuk mengambil sesuatu uang. Minta dari kami. Kata anak kecil, iya. Kata bapak tadi jangan kasih tahu. Dia bilang ternyata ada di sini. Coba, ada di sini bapak saya di rumah. Coba, jujur, nggak bisa dibohong. Anak kecil nggak pernah berbohong, jujur. Makanya kita nggak bisa bohong anak kecil. Selalu berkata apa adanya. Demikian juga kita. Coba orang dewasa. Bohong untuk benar, mana ada bohong untuk benar? Jangan bohongi, bohong, berbuat bohong untuk kebaikan, gak ada itu.
berbuat bohong untuk kebenaran. Kalau sudah bohong, bohong. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Anak kecil itu tidak mau berkata bersilat lidah. Jika iya, iya. Jika tidak, tidak. Itu anak kecil. Dia tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jangan sampai kita tidak mau seperti anak kecil dalam sifat karakter seperti ini. Sekarang kan kita sudah dewasa. Sampai mati dia tak ampuni ini. Sampai mati dia lacco ampuni amantai. Lacco ampuni natai ada yang puni. Alam kwa posi hatanai dulu. Posi kwa pebenenei. Sampai mati dia lacco ampuni, lacco bere ini. Akhirnya apa? Kalau sudah mati nggak ada pengampunan. Selama hiduplah ada pengampunan. Kalau sudah mati nggak ada, sudah terlambat. Mari kita sebagai anak kecil bersifat kepolosan, tidak tahu balas dendam, melupakan selalu yaitu kesalahan orang lain. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebohongan, tidak ada bersilat lidah, tidak ada, jujur apa adanya. Ini yang inginkan Tuhan buat kita. Sama seperti orang yang disuruh oleh Yosua ke Jeriko. Ada orang menafsir salah, dipikir itu berbohong untuk kebaikan, berbohong untuk kebenaran. Salah. Itu bukan berbohong. Kan ada dua orang disuruh Yosua mengintai kota Jeriko. Ternyata Rahab melindunginya. Apa yang terjadi, saudara? Mereka datang. Ternyata orang Jeriko tahu itu. Mereka ada di rumah sana. Datanglah ini orang Jeriko. Mana orang yang dua orang itu? Mana saya? Mana? Tadi ada di sini. Mana? Oh, benar Bu, benar Pak. Ada di sini mereka tadi. Tapi mereka sudah pergi. Carilah. Sudah pergi mereka. Sudah pergi mereka, cepat cari. Nanti mereka ada di sini kok tadi. Kita boleh saja tadi, tapi langsung mereka pergi. Apa yang terjadi sekarang? Ternyata ibu si Rahab ini dia buat di sumur. Dia duduk di situ untuk menutupi. Mereka pergi. Akhirnya mereka pergi bilang, sekarang pergi kalian. Mereka lagi mencari. Pergi sekarang. Karena aku sadar ada mereka di sini. Tapi dia bilang pergi. Datanglah ini, Bu, bilang sama si Rahab, buat tali. 2 tali di sini menunjukkan kami ini harus ada tetap di sini. Supaya kami tahu bahwa ibu ada di sini dan semua orang anak-anak ibu di sini tidak akan kami bunuh nanti, karena ibu telah menyelamatkan dari orang Jeriko ini. Maka sampai Jeriko dirobohkan itu tetap tali 2 itu kelihatan dan semua anaknya dan cucunya di situ. Makanya keluarga Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Jujur, amin, haleluya. Kita jujur, tidak ada berbohong untuk kebenaran dan kebaikan. Kalau udah bohong-bohong, dikatakan dalam perintah yang ke-9, jangan menjadi saksi dusta terhadap sesama. Sekarang banyak orang karena uang disuap, karena harta, karena uang disuap. Apalagi hakim, pengacara, banyak sekarang disuap gara-gara uang. Mereka berani memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Makanya saya dengar tentang kasus Verdi Sambo, sampai seluruh brimob demo, bahkan juga ibunya dan apanya kepada Brada Eliezer. Kalau bukan dia tidak terungkap kejahatan ini, dia jujur. Kenapa dia lebih tinggi dari yang lain? Wah, mereka demo. Kalau bukan dia mengungkapkan ini, tidak akan terungkap kasus pembunuhan ini. Eliezer berani jujur.
tapi dihukum 12 tahun penjara, tapi sekarang lagi proses. Masa yang lain 8 tahun, 7 tahun, dia 12 tahun, dia yang mengungkapkan semua perkara ini. Itulah mereka demo. Di mana ketidakadilan ini? Itu bisa jadi karena apa? Karena mungkin perdisambo sudah suap pengacara dan jaksa. Karena dia orang terkaya. Bahkan dia dua bos judi online itu. Aku heran. Sudah diberkati Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, bukan apa-apa tetapi Tuhan. Tetapi kekuatannya sendiri dan terjadi sekarang. Penyesalan berlaku. Dia bilang apa? Saya dihormati dulu. Bisa bilang saya dihormati dari sekarang. Saya seumur hidup di penjara. Penyesalan selalu terjadi. Karena apa? Sudah dibunuh langsung anak buahnya. Karena tahu. Karena Yusuf ini tahu segala sesuatu kedok daripada perdisambo. Dia pun ternyata Tuhan sikapkan ada berada jujur mengungkapkannya. Haleluya. Jangan takut. Karena kebenaran Tuhan pasti membela kita. Amin. Jangan takut. Katakanlah yang sebenarnya. Katakanlah yang sejujurnya di hadapan Tuhan. Jangan takut. Tuhan pasti membela kita. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak kecil ini dak yang membanggakan diri. Dak yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Tahu? Allah di bapakku ini, ternyata isu bapakku, ternyata bapakku dulu ngedar, mulai pujiman bapakku. Artinya apa? Selalu rendah hati. Anak kecil itu mulai puji. Puji apa ternyata? Nak kubohongi bapakku dulu ternyata. Selalu rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri. Itu anak kecil. Mari kita tetap rendah hati dalam hidup ini. Jangan merasa diri benar. Jangan memegahkan diri. Jangan memamerkan diri. Bisa seorang anggus wow pernah gereja dia mau nggak pernah tahu pak. Mulai jam 7 malam. Di bawah jalan tadi kata gereja. Kenapa nak ambil di? Di bawah jalan tadi. Tuh apa di bawah tadi? Tambah pola tadi. Belum ke alam itu aduh. Ini nota. Alam itu ada sendiri buat buaya gereja. Alam itu ada buaya saya tahu sonari. Alam itu ada buaya malah dan ini. Itu semua karena anugerah. Itu karena kebaikan Tuhan. Allah itu ada umur panjang umur, sonari. Allah itu ada sendiri dalam hukum. Kediri nota. Muna memagakan diri di jolma. Iya sona. Itu sudah kesombongan. Jangan sona. Tak boleh. Sekalipun tahu benar seperti itu nggak boleh. Kita harus puji Tuhan. Amin. Ada orang kan? Kebenaran dong. Langsung kita ngomong. Aduh, jangan puji saya. Nanti saya lupa diri. Puji Tuhan sajalah. Sama kok aku seperti engkau. Kita sebagai alatnya saja. Rasul Paulus dipuji doh. Petrus dipuji doh. Yohanes dipuji doh. Aduh, di gerbang. Nah lumpuh. Aduh. Emas dalam perak nangadong dia. Dari dalam nama Tuhan Yesus berjalan namun tolong mana lumpuh disopa dari mana masih memang disopa masih Petrus do si Yohanes ayo kok unang sopa au saru pada dohoto unang sopa au Yesus do mamalupoko dan apa mamalupoko Yesus do sopa ma Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada memegahkan diri. Paulus apa? Sapu tangannya dibawa, sapu tangannya. Kalau sapu tangan lagi dipegang akan nama saya ini. Petrus bayangannya
Kalau bayangan sampai, kalau tu nomor saya itu malu. Ayo kon, unang sebaan, unang pujian. Selalu pada Allah, Tuhan Allah dan dia. Puji Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati kita di bagasan Tuhan. Unang menyombongkan diri kita. Anak dosa kesombongan itu dosa pertama. Lucifer, bintang timur, diturunkan dari surga oleh Bapa di surga. Diturunkan karena kesombongannya. Apa dosanya? Kesombongannya. Puji saya, puji dong, puji. Anak orang menuli di mana dong? Bui sembah Tuhan tai. Rabana, musik, pun band semua harus diperintahkan dia. Kenapa saya nggak dipuji? Puji saya, Tuhan tahu. Kesombongan hatinya dijatuhkan ke bumi. Dan itulah dia yang sodorkan iblis sampai sekarang. Manusia itu sombong supaya jauh dari Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita membanggakan diri. Jangan pernah kita menyombongkan diri, memamerkan diri. Sekalipun kita kenyataannya itu benar. Kita harus berkata, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita berkata, Allah dikubur. Jangan. Itu juga kesombong, keangkuhan yang tinggi. Jangan saudara. Mari kita tetap rendah hati sampai akhir hidup kita. Sama seperti Yesus, dia rendah hati. Apa dia bilang Yesus? Di Taman Getsemani, dia berdoa. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan disalibkan. Maka dia bilang kepada murid-muridnya, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dengan aku 2 jam, 1 jam? Berdoa. Tapi murid-muridnya sudah ngantuk. Sehingga Yesus berdoa di Taman Getsemani, mencucurkan darah karena begitu banyak penderitaan itu. Apa Yesus mengatakan apa? Biar Bapakku, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Apa cawan itu? Cawan itu penderitaan itu, salib itu, siksaan itu. Tetapi Bapa di surga, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itulah bukti kerendahan Yesus Kristus. Bukan kehendakmu ya Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Itulah bukti kerendahan Yesus Kristus. Karena Bapa di surga harus melalui Yesuslah manusia itu diselamatkan. Haleluya. Mari kita tetap rendah. Maka Yesus mengatakan, maka Bapa di surga mengatakan ketika Yesus disalibkan dan bangkit dari hari ketiga, Yesus mengatakan Filipi, Yesus ditinggikan Bapa di surga. Apa? Dialah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Setiap lidah mengakui Yesus Tuhan, setiap lutut bertelur karena kerendahan hati. Haleluya. Demikianlah kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap mengandalkan Bapa di surga. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan semua jimat-jimat dukun paranormal kekuatan kita. Tetap kita memiliki sikap hati kepolosan, tidak balas dendam, tidak bersilat lidah, tidak berkata bohong, jujur, tidak menghakimi, tidak menyimpan akar pahit, tetapi kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya.